Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ending Baca PNS, solusi soal-soal CPNS. Kali ini Ending Baca PNS akan membahas FR bocoran soal TIU urutan duduk dan urutan duduk melingkar. Wajib tonton sampai selesai supaya nanti bisa menjawab soal. Kemarin kan ada FR, soal figura, soal urutan, posisi duduk melingkar ada ya. Kemudian di FR berikutnya lagi ada keluar lagi posisi duduk, dan di FR lainnya juga keluar posisi duduk melingkar dan urutan duduk. Mari kita membahas TIU posisi duduk tersebut ya. Jadi ada soal untuk menjawab soal nomor 18 dan 19. Misalkan 6 mahasiswa duduk berurutan dalam ujian wawancara. Tini tidak bersebelahan dengan Salim atau Tia. Nila duduk di dekat Tia. Tini duduk di dekat Jufri dan Jufri duduk di sebelah Nila. Salim tidak ingin didahului Harto dan Harto bersebelahan dengan Tini. Tia duduk di urutan terakhir. Soal nomor 18, siapakah yang duduk di urutan keempat? Salim, Tini, Jufri, Nila, Tia. Oke. Kira-kira siapa yang di urutan keempat? Jadi ini soalnya. Kita mulai ke pembahasannya. Jadi simbol strip artinya bersebelahan. Dari soal diperoleh, jadi untuk memudahkan strip sebagai lambang bersebelahan. Jadi si Tini bersebelahan dengan Jufri atau Jufri bersebelahan dengan Tini. Si Jufri bersebelahan dengan Nila atau Nila bersebelahan dengan Jufri. Si Salim tidak ingin didahului Harto. Jadi si Salim urutannya yang pertama. Kemudian Harto di sebelah Tini, Tini di sebelah Harto. Nila di sebelah Tia atau Tia di sebelah Nila. Tapi si Tia ini kan dijelaskan di urutan terakhir, berarti si Tia itu urutan ke-6. Betul kan? Ini kan kalau dihitung ini kan ada 6 mahasiswa, berarti si Tia karena duduk terakhir berarti dia nomor 6. Jadi diurutkan 1 2 3 4 5 6, namanya si Tia. Tini tidak bersebelahan dengan Salim dan Tia. Oke, sudah kebayang? Pokoknya posisi pertama itu si Salim, posisi kedua si Harto. Oke. Jadi urutan duduk dari yang pertama sampai terakhir, si Salim pertama, si Harto, kemudian si Tini bersebelahan dengan si Jufri, si Jufri bersebelahan dengan si Nila, dan si Nila bersebelahan dengan Tia. Jadi yang duduk di urutan keempat adalah si Jufri. Oke, paham kan? Kita jawab soal yang 19. Urutan tempat duduk dari pertama adalah, tadi sudah jelas ya. Urutan duduk dari yang pertama sampai yang terakhir, berarti yang pertama adalah Salim ya. Salim, Harto, Tini, Jufri, Nila, Tia. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Jadi soal seperti ini biasanya untuk menjawab 2 soal sekaligus. Oleh karena itu soal seperti ini jangan sampai tidak bisa atau jangan sampai salah. Oke.
Kemudian kita akan membahas yang soal posisi duduk melingkar. Contoh soalnya, pada suatu jamuan makan malam ada 8 orang eksekutif muda. 8 orang tersebut adalah Aga, Didi, Lala, Laura, Gael, Michael, Rani, dan Togi. Mereka duduk mengelilingi satu meja bundar. Gael duduk berseberangan dengan Aga. Michael duduk di antara Togi dan Lala. Laura dan Lala duduk tepat berhadapan. Togi duduk 2 kursi terpisah dari Aga. Oke ya, seperti itu soalnya. Tipe soal di atas sebenarnya tergolong mudah dan biasanya mengembang hingga 3-5 soal. Jadi soal 1 ini biasanya menjawab 3-5 soal. Jadi jika kamu tidak mengerti cara mengerjakan soal ini, kamu berarti menyia-nyiakan 5-15 poin. Karena satu soal itu kan kalau betul 5 poin. Kalau 3 soal berarti 15 poin. Yang sangat berharga dan menentukan ranking kamu di seleksi SKD ini. Nah, ada beberapa masalah yang sering muncul ketika bertemu dengan soal ini. Yang pertama adalah bagaimana cara mengerjakan soal model ini. Yang kedua adalah apa bedanya antara berhadapan dengan berseberangan. Tadi kan ada kata-kata berseberangan. Pada dasarnya berhadapan dengan berseberangan itu dua kata yang memiliki arti yang sangat berbeda. Misal pada materi pelajaran matematika, pada hubungan dua sudut, berhadapan dengan berseberangan itu berbeda. Namun, dalam soal tes SKD pada umumnya berhadapan dan berseberangan adalah dua kata yang memiliki definisi yang sama. Jadi karena berhadapan dan berseberangan adalah dua kata yang definisinya sama dalam tes SKD, maka soal tentang meja bundar tadi dapat kita ubah menjadi Gael duduk, berseberangannya kita ganti dengan berhadapan. Jadi Gael duduk berhadapan dengan Aga. Michael duduk di antara Togi dan Lala. Laura dan Lala duduk tepat berhadapan. Togi duduk 2 kursi terpisah dari Aga. Setelah kita tahu bahwa berseberangan dan berhadapan definisinya adalah sama, lalu bagaimana kita mengerjakan soal tersebut? Yang pertama, sediakan alat tulis. Jadi kan nanti pada tes SKD nanti ada alat tulis. Kita harus menggambarnya dan memetakan posisi mereka satu persatu. Buatlah sebuah mata angin. Karena jumlah orang ada 8, buatlah yang bentuknya menunjuk ke 8 penjuru. Seperti ini, seperti gambar ini. Buat gambar 8 penjuru karena ada 8 orang. Kalau 10 orang berarti ya harus dibuat 10 mata penjuru. Kalau 6 orang ya dibuat 6 mata penjuru. Seperti itu, menyesuaikan dengan soal. Kemudian setelah dibuat 8 arah mata angin tadi, masukkan nama-nama setiap orang berdasarkan posisi mereka masing-masing. Si Gael berhadapan dengan si Aga. Berarti si Gael di ujung utara, si Aga di ujung selatan ya. Kemudian Michael duduk di antara Togi dan Lala. Jadi si Togi dan si Lala, di tengah-tengahnya ada si Michael. Soal seperti ini memang harus digambar, kalau tidak digambar susah dibayangkan. Dan untuk mempercepat memang harus digambar. Kemudian si Laura dan si Lala duduk berhadapan. Laura, Lala berhadapan duduknya. Tadi kan si Lala udah ditulis, berarti berseberangan dengan si Lala adalah si Laura. Oke. Kemudian ada 2 arah mata angin yang kosong, 2 tempat yang kosong. Nah, berarti yang belum ditulis siapa? Yang belum dimasukkan adalah si Rani dan Didi. Si Rani dan Didi masukkan ke tempat yang kosong tadi. Nah, sekarang karena posisi Rani dan
Didi tidak disebutkan, maka isikan Rani dan Didi di tempat yang kosong. Nah, sekarang semua orang kan sudah pada posisinya masing-masing. Betul? Kemudian kita jawab pertanyaan sesuai dengan posisi yang sudah ada. Togi duduk 2 kursi terpisah dari Aga, betul? Betul. Gael duduk berhadapan dengan Aga, betul. Mikael duduk di antara Togi dan Lala, betul. Oke, semuanya betul. Udah cocok ini. Karena kamu sudah menemukan posisi mereka masing-masing sesuai dengan persyaratan yang diajukan oleh soal, maka selanjutnya kamu hanya perlu menyesuaikan jawaban dengan posisi yang kamu dapat. Mudah bukan? Yang dibutuhkan dalam mengerjakan soal tipe ini adalah ketelitian dan latihan agar semakin mahir mengerjakannya. Supaya kalian cepat nanti ketika soal ngerjain soal SKD ya. Pokoknya atur waktu pengerjaan soal lah. TWK maksimal 20 menit, TKP 20 menit, TIU 50 menit karena TIU menguras analisis ya. TIU itu hitung-hitungan, terus harus menganalisis gambar, harus menganalisis silogisme, jadi harus diberikan porsi yang lebih. Dahulukan soal yang menurut kamu lebih mudah, lewati dulu soal yang susah, karena kemarin ada yang kehabisan waktu di TIU. Kalau soal yang susah, jangan muter-muter di soal yang susah. Jangan ada jawaban yang kosong untuk meminimalisir kehilangan poin. Apalagi di TKP. Di TKP itu setiap jawaban ada poinnya, ada nilainya, jangan sampai kosong. Karena waktunya sudah mepet, jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah diberedar. Simak terus FR yang dibagikan Enigma CPNS. Karena waktunya sudah mepet, apalagi yang besok sudah mau ujian, 2 hari lagi ujian, ya sudah. Kita fokus saja di FR yang beredar, oke? Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan info, karena setiap hari Enigma CPNS akan terus mengupdate info dan mengupdate FR, laporan lapangan yang sudah beredar. Oke, jangan lupa subscribe, tekan tombol merah di pojok bawah kanan yang berwarna merah. Oke. Semoga kalian lulus SKD, SKB dan diterima di sekolah kedinasan. Amin. Jangan lupa subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.